Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Siombing dalam Sapa Semut. Saudara, pagi ini kita akan membahas seputar sampah plastik yang diolah menjadi barang kerajinan maupun furniture bernilai ekonomis tinggi. Dan pagi ini sudah hadir bersama kita Bang Rafiq Akbar selaku CEO dan juga founder dari Recyclo Goods. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Rafiq, apa kabar? Baik. Baik ya Bang kabarnya? Baik, sehat. Lagi ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Lagi banyak Kita karena baru pindah kan, jadi alamatnya jadi kita masih banyak ngerapihin workshop sebenarnya sih. Ya. Ngerapihin workshop, jadi ya mulai R&D lagi lah dari awal juga. Ini Recyclo Goods, ini dari tahun 2000 berapa nih? 21. Ini awalnya kenapa nih bisa kepikiran mau buat Recyclo Goods? Nah, jadi awalnya itu kan waktu saya di dunia kuliahan ya, di kampus dulu kita mulai resah nih, karena kita kadang beli botol minum mineral gitu, kita buang gitu aja. Bahkan kadang banyak teman-teman juga yang tidak membuang sampah pada tempatnya juga, berserakan lah di kampus dulu kan. Nah dari situ kita mulai tertarik nih, apalagi waktu kita nengok dari Instagram, ternyata ada nih pengolahan memang produknya juga cantik gitu. Kita mulai cari tahu, kita ngobrol sama teman-teman yang lain, rupanya teman-teman lain banyak menyokong juga, maksudnya membantu. Yaudah ayo kita buat produknya, ayo kita sama-sama belajar gitu. Itulah awal terbentuknya dari September 2021. Tapi itu kan pasti COVID. Kan ini awalnya nih abang nih tertarik gitu. Nah dari tertarik, tapi bagaimana nih awalnya sampai bisa nih menciptakan produk-produk seperti yang ada di depan kita saat ini. Ini ada cermin, terus juga ini ada tatakan gelas dan ada jam tangan juga ya bang ya? Ada jam tangan. Ini gimana? Jadi kita mulai R&D dari, kita exploring lah dari internet juga kan, dari YouTube segala macam. Bahkan kayak bentuk-bentuknya kita exploring, kita R&D. Ternyata produk-produk ini masih bisa bersaing nih dengan produk yang lainnya gitu. Bahkan bisa di compare, contohnya kayak tatakan gelas kan biasa dari kayu, nih kita buat dari plastik gitu. Banyak kita buat gitu. Oke, terus ini ada nggak sih bang kayak spesifikasi gitu, sampah jenis seperti apa gitu yang boleh dipakai untuk digunakan sama tim Recyclo-nya sendiri? Jadi kan plastik ini juga punya jenis-jenisnya ya, dari jenis nomor 1 sampai nomor 7 itu biasanya ada logonya tuh. Logo dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, untuk Recyclo sendiri, kita mengolahnya itu mampunya masih di jenis HDPE itu nomor 2, jenis LDPE itu nomor 4, jenis PP itu nomor 5. Boleh dijelasin Bang, HDP, LDP ini apa nih? Nah, HDP itu kayak nama panjang itu High Density Polypropylene. Itu contoh plastiknya itu kayak tutup botol sampo. Itu dia lebih keras lah karakteristiknya, itu termasuk jenis HDPE. Kalau untuk LDPE sendiri, dia contohnya kayak tutup galon. Kresek juga termasuk, itu termasuk jenis LDPE. Nah kalau plastik PP, itu contohnya kayak packaging makanan beku yang warna putih yang transparan itu jenis plastik PP. Bahkan tumbler yang plastik itu rata-rata PP. Oke. Ini alasan pemilihan dari jenis plastik yang bisa digunakan dan tidak digunakan oleh Recyclo-nya sendiri ini dilihat dari apanya nih Bang? Biasanya kan ada karakteristik, ada dari logonya lah. Dari logonya itu dari nomor 2, ada yang nomor 4, ada nomor 5 gitu, ada logo-logonya. Dan plastik itu juga memang harus bersih juga. Harus bersih. Ini maksudnya memang dalam taraf masih bisa didaur ulang atau seperti apa? Masih dalam tahap didaur ulangnya. Harus memang bersih gitu. Gitu. Ini kalau dari Recyclo-nya sendiri ini ada bisa buat produk apa aja nih Bang sejauh ini? Kalau untuk Recyclo sendiri produknya tuh kita banyak bisa customable juga. Kalau untuk kita pribadi yang memang udah pasti itu kayak jam tangan, ada tatakan gelas, ada tumbler sekarang juga ada, gantungan kunci, bahkan produk-produk customable kayak signboard kayak gini juga bisa signboard. Ini banyak nggak sih Bang yang pesan signboard kayak gini, tatakan gelas juga? Biasanya ke coffee shop lah, ke pro-pro F&B lah yang pesan itu biasanya banyak. Itu kayak kalau untuk konsumen secara langsungnya itu biasanya kayak cermin sama gantungan kunci sebenarnya. Gantungan kunci ya. Tapi yang paling banyak dipesan oleh masyarakat ataupun para konsumen gitu, itu apa nih? Paling best sellernya tetap tatakan gelas. Tatakan gelas. Rating harga kira-kira ini dari berapa sampai berapa nih Bang? Rate-nya dari harga Rp10.000 sampai di 350.000. Sampai 350 ya gitu. Terus ini Bang,
untuk buat nih satu produk nih, kayak contohnya nih gantungan ada kunci. aksesoris ya, gantungan kunci, terus juga ada tatakan gelas. Ini butuh berapa banyak sampah? Jadi base kita kan medianya itu pakai lembaran plastik namanya. Lembaran plastik itu ukuran 80 kali 30 untuk saat ini ukurannya itu butuhnya 3 kilo dengan tebal 1 cm. 3 kilo sampah plastik. Nah, kalau untuk kita buat gantungan kunci itu sekitar 10 tutup botol baru bisa buat gantungan kunci. 10 tutup botol itu bisa dapatin berapa gantungan kunci? Satu Gantungan kunci gitu. Terus kalau misal satu tatakan gelas dengan ukuran segini? Yang segitu, kalau untuk tatakan gelas yang ukuran segitu sampai di 40 tutup botol. 40 tutup botol gitu. Ini memang tutup botol semua nggak sih Bang? Atau bisa nggak sih pakai misal kresek atau mungkin ada botol-botol aqua itu bisa juga nggak sih? Nah, kalau untuk kita memang fokusnya jenis HDP itu kan banyak nih bentuknya. Kita bilang lah bentuk HDP itu banyak, ada kayak tutup botol, botol sampo. Nah, kalau kita nih bisa dikombin tuh satu jenis dia. Contoh misalnya kalau kita pakai jenis HDPE, kita semua HDPE. Itulah walaupun itu ada tutup botol, kadang botol sampo juga bisa. Bahkan tutup botol packaging dari skincare. Kan itu juga kadang ada yang termasuk jenis plastik HDPE kan, itu bisa dikombin dia di situ. Cuman kalau untuk misalnya dari tutup botol dikombin ke jenis botol minuman mineralnya gitu, itu nggak bisa karena kan beda jenis plastik. Ini apakah nanti bisa terjadi kegagalan produk atau kayak gimana? Iya, bisa jadi kegagalan produk sebenarnya. Jadi contohnya misalnya karena plastik ini juga punya titik leleh yang berbeda-beda kan setiap jenisnya. Jadi contoh kayak jenis HDPE itu titik lelehnya 170 derajat, ke jenis LDPE itu bisa lebih rendah 150 sampai 170. Nah, ketika itu dikombin biasanya yang satu udah meleleh, yang satu belum nih. Misalnya dalam waktu rate 1 jam itu pelelehannya 1 jam. Yang LDPE ini udah meleleh duluan nih, yang HDPE belum misalnya. Nah, ketika kita tunggu lagi lebih lama biar HDPE ini meleleh, yang LDPE ini udah gosong duluan. Oke, gitu. berarti memang lebih bisa menimbulkan error lah dari kesehatan produk sebenarnya. Tapi ini ngomong-ngomong, berarti kan butuh banyak sampah ya Bang untuk produksi, apalagi tadi lebih banyak kayak tutup botol ya Bang ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Kalau kita biasanya kita kerjasamakan sama bank-bank sampah terdekat lah di lingkungan kita, gitu. Ataupun kayak depot pengisian galon isi ulang gitu, kita berdayakan gitu, kayak kita belilah sampahnya dari mereka gitu yang udah dikumpulin. Berarti memang ada open juga nggak sih Bang di sosial medianya kalau memang Recyclo ini sendiri membuka gitu? Iya. Kalau misalnya ada masyarakat ataupun yang Mau pengen dijual memberikan, sampahnya bisa begitu. ke kita. Ini biasa kalau Recyclo beli sampah dari masyarakat itu sekitar berapa? Dari harga 3.000 sampai di 10.000-an. Tergantung jenis plastik. Jenis plastik juga kan beda-beda. Iya, dia punya harga yang tersendiri juga. Tapi ini bersih ya Bang ya? Iya, dalam artinya ya bersih. Nah ini ini saya lihat nih Bang, ini ada motif ya kan. Nah ini motif itu biru, terus ini juga ada warna ungu ya, terus ini ada warna merah juga. Ini gimana cara buat dapatin motif dari produk-produknya sendiri gitu? Nah, jadi plastik itu yang udah kita pilah sesuai dengan jenisnya juga, kita pilah lagi sesuai dengan warnanya. Untuk biar bisa kita combine, mempunyai motif yang lebih menarik lah kita bilang. Nah, jadi setiap plastik ini juga motifnya pasti nggak akan pernah sama satu produknya. Walaupun memang bentuknya garis-garis kayak gini, tapi pasti nggak akan sama bentuknya. Tapi pada akhirnya nggak sama persis ya? Iya, dia nggak akan sama persis. Jadi kita kumpulin sesuai dengan warnanya, baru kita lelehin gitu. Jadi motifnya ini memang kita nggak ada campuran, memang dari bahan baku itu. Jadi contohnya misalnya mau dapetin warna merah, ya udah kita kumpulin warna merah dulu untuk kita buat warna merah plastiknya gitu. Berarti memang asli dari produk sampahnya sendiri gitu? Ya, asli dari produk sampahnya kalau sendiri. untuk desainnya sendiri nih Bang, itu gimana dari Recyclo-nya sendiri? Kalau untuk desain produk kita bilang ya, kalau kita desain produk, kita biasanya kita buat desainnya tersendiri, bahkan kita biasanya ada juga meniru dari barang yang udah ada, contoh dari bahan-bahan kayu biasanya. Itu kan kayak signboard banyak juga dari kayu gitu. Kita aplikasikan bagaimana penggunaan dari plastik itu. Tinggal kita desain ulang aja, kita rubah, remake sedikit lah bentuk dan ya pola-polanya lah kita rubah. Iya, oke. Berarti ini ada satu apa ya namanya? Satu
kotak gini, Kotak, terus dia diukir. Berarti itu kan ada sisa ini kan, sisa produksinya. Potongan, Nah, ya, itu sisa potongannya kemana? Sisa potongannya itu tetap masih bisa didaur ulang juga. Berarti dipakai lagi Dipakai begitu? lagi. Jadi dipakai lagi, bahkan dibuat lembarannya lagi. Memang motifnya pasti lebih berbeda lagi motifnya. Cuman itu masih dipakai lagi juga. Jadi sisa dari produksinya. Oke, terus ini respon masyarakat di sejauh ini tuh bagaimana penerimaan masyarakat terhadap produk-produk yang daur ulang seperti yang dihasilkan sama Recyclo ini? Ya mungkin masyarakat selama ini kan mungkin kenal dengan produk daur ulang itu kayak tas rajutan Iya, yang plastik benar. gitu-gitu kan. Ketika melihat ternyata produknya bisa lebih bagus gitu, maksudnya ya produk tas itu juga bagus sebenarnya. Cuman mereka ngerasa produknya beda gitu, yang dari kebanyakan daur ulang ternyata ini beda gitu kan. Ya orang itu responnya banyak tertarik dan penasaran gitu bagaimana pengolahannya. Kadang minta menanya-nanya lah kayak mana cara pengolahannya gitu-gitu. Bahkan mereka ya terkejut lah, biasanya kan kayak kok bisa jadi bangku yang begitu tebal ini. Kan kita buat produknya ada stool juga, bangku kan. Iya, benar. Jadi kita kadang kalau ke pameran kita bawa gitu. Dan masyarakat tuh banyak menanyakan tuh, kok ternyata kok bisa loh jadi bangku yang setebal ini juga yang cantik motifnya gitu-gitu. Dari awalnya sampah yang awalnya ya kita buang kayak gitu, ya ternyata bisa jadi barang kurang menarik gitu kan, maksudnya nggak ada harganya, kita bilang lah kan bagi kita yang biasanya beli, contohnya kita beli lah air minum mineral, kadang kalau udah fungsinya udah habis kan kita buang gitu aja kan, kita ngerasa itu nggak berharga gitu. Ternyata bisa disulap menjadi produk yang kayak gini, jadi respon masyarakat tuh kayak terkejut aja gitu. Ternyata produk-produknya bisa dibuat menarik gitu. Oke, menarik sekali. Dan ini saya tertarik nih, nanya ini gimana sih cara proses pembuatannya. Tapi tahan dulu Bang, karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Sombing dan kita akan membahas tentang proses pembuatan dari produk-produk yang dihasilkan oleh Recyclo sendiri. Oke, Bang Rafiq ya, ini boleh diceritakan nggak secara singkat bagaimana sih proses sampai akhirnya produk ini bisa menjadi produk jadi dan dipasarkan ke masyarakat? Jadi proses paling pertamanya itu sebenarnya di tahap pemilahan. Jadi kita nih ada 3 proses lah kita bilang. Tahap pemilahan, tahap pelelehan, tahap produksi menjadi produk. Kita pecah ke 3 itulah. Kalau pemilahan itu kita pilah sesuai dengan jenisnya dan bentuk dan warnanya, biasanya kita pilah. Yang kedua, setelah kita pemilahan, di pemilahan itu juga termasuk proses pembersihan lah, kita cuci kadang. Kadang kan sampah yang kita ambil dari pengepul atau beng-beng sampah terdekat itu kadang masih ada butiran-butiran tanah yang masih jorok lah kita bilang kan. Itu dibersihin lagi di tahap pemilahan. Setelah udah dipilah sesuai dengan jenisnya, itu kita masuk ke proses namanya pelelehan. Jadi di proses pelelehan itu kita sebelumnya dicacah dulu plastik tersebut. Dicacah menjadi butiran-butiran kecil lah. Jadi plastik, flake plastik itu. Dari cacah itu masuk ke proses pelelehan, itu dimasukin ke oven. Kalau kita masih secara manual sebenarnya. Jadi menggunakan pemanas oven kue biasa. Itu kita lelehin di situ dengan suhu yang udah sesuai dengan jenis plastik tersebut. Ketika sudah meleleh, langsung masuk ke proses pengepresan biar produk lembaran tersebut padat. Setelah jadi lembaran itu, setelah melalui proses pengepresan, kita buka cetakan, dia masuk ke proses pengkatingan ya, jadi sebuah produk, pemotongan produk lah kita bilang. Nah, jadi lembaran itu ketika udah dipres, dipotong sesuai dengan desain yang kita mau gitu. Berarti cukup banyak prosesnya juga ya Bang ya? Iya. Ya. Tapi ini ngomong-ngomong nih Bang, ini kan sekarang udah banyak sebenarnya masyarakat yang udah mulai aware nih dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, terus ini bagaimana? Ini kan pasti jadi tantangan tersendiri juga nih bagi Recyclo. Ini bagaimana bersaing dengan produk ramah lingkungan yang lainnya begitu? Jadi kita sendiri bukan kita bilang kesusahannya itu ngerubah pola pikir masyarakat sebenarnya. Kita untuk masalah persaingan produk ya insya Allah kita yakin aja kalau kita namanya jualan kan pasti kita ada usahanya juga, pasti ada aja tuh rezekinya. Cuman kalau untuk hambatannya kita bagaimana ngerubah mindset masyarakat, bagaimana nih cara sampah plastik ini memang bisa
kita kurangin gitu. Jadi maksudnya dari sampah plastik ini, karena kan umur dari sampah plastik ini untuk terurai itu juga cukup lama ya. Kalau kita memang cuma buang sampah gitu aja, bahkan cuma buang sampah dan berakhir di TPA juga, kan untuk proses penguraiannya itu juga termasuk lama, 100 tahun sampai di 1000 tahun. Nah gitu, jadi tantangan tersendiri kita bagaimana merubah mindset masyarakat bahwa sampah ini ternyata bisa berharga, dan kalau bisa memang kurangilah penggunaan sampah. Itulah mindset kita ya. Kalau untuk bersaing secara produk dengan produk daur ulang lainnya, ya kita tetap inovasi lah. Namanya kan kita persaingan usaha kan, kita tetap bersaing di inovasi-inovasi produknya atau di desain produknya. Yang kita pasti kembangin, tetap gitu. saling mendukung ya, Saling sama mendukung. produk yang ramah lingkungan seperti itu. Tetap. Terus ini kan Recyclo ini selain memang dia bisnis, tapi juga ada komunitasnya ya Bang Iya, ya. ada Ya. komunitasnya. Nah ini bagaimana? Apakah ada seperti mungkin pelatihan atau mungkin mengadakan workshop tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendaur ulang sampah, terlebih lagi plastik ya Bang? Jadi untuk komunitas kita sendiri, kita biasanya fokusnya memang ke campaign, dan kita ada kayak workshop kelasnya gitu juga di situ. Kayak bagaimana cara pengolahan sampah plastik, kita mengenalkan jenis-jenis sampah plastik itu apa aja. Itu bisa kita biasanya juga kita buat ke sekolah-sekolah ya. Kita udah ngejalanin itu kayak buat workshop kelas mini lah kita buat, walaupun ke sekolah-sekolah itu sebagai campaign aja. Maksudnya kita tidak pembuatan produksinya enggak, karena masih di lingkungan sekolah juga kan, Iya, memang terang benar-benar. di situ. Kita edukasi bagaimana cara pengolahannya, bahwa sampah plastik ini punya jenis-jenisnya, bahwa dampak sampah plastik ini bahkan bisa ngerusak lingkungan. Kita edukasi ke situ biasanya. Dan untuk di luar dari sekolah juga kita ada buka pelatihan juga sampai masyarakat itu mampu juga untuk membuat hal yang sama seperti kita. Kita ajarin, pelatihannya juga ada. Ada pelatihannya juga Ada ya pelatihannya berarti juga. itu. Ini pelatihannya dibuka per berapa lama nih? Ini bagaimana nih konsep pelatihannya? Kalau pelatihan kita masih belum, maksudnya di Recyclo sendiri kadang masih by ajakan dari teman-teman yang membutuhkan sih. Misalnya contoh kayak sekolah pengen ngadain event untuk cara pengolahan sampah, kita diundang untuk datang. Kayak gitulah workshop-workshopnya. Bahkan kayak ada juga yang diminta penyelenggara lain lah, kita bilang penyelenggara lain untuk melakukan kegiatan daur ulang sampah, ini kita bantu untuk penyelenggaraannya gitu-gitu. Oke, Bang, ini kan sampahnya kan dilelehin nih. Nah, ini kalau dari Recyclo-nya sendiri ini bagaimana cara menjamin apakah memang barang-barang atau produk yang dihasilkan oleh Recyclo ini sendiri aman gitu untuk digunakan? Oke. Nah, jadi kenapa kita ambil kayak, walaupun jenis HDP itu banyak, botol oli juga termasuk jenis HDP kita bilang. Kenapa fokus kita ke tutup botol? Karena memang tutup botol dasarnya bahan bakunya udah food grade. Gitu. Jadi tutup botol itu kan memang dasarnya udah memang bersentuhan langsung dengan minuman kan kita bilang. Benar-benar. Nah, kenapa kita olah itu lagi tutup botol, karena memang itu ya salah satu plastik yang memang udah aman bagi lingkungan gitu. Maksudnya bukan lingkungan, yang aman bagi dekat dengan makanan lah kita bilang. Jadi itu kita ambil bahan baku dari situ. Oke, berarti memang sudah terjamin aman ya Bang kalau dari Recyclo Paling ya memang sendiri. ketika kita finishing memang kita harus bersihin lagi juga gitu. Tapi ini tantangannya Bang, tantangan terbesar atau ada nggak sih kayak cerita-cerita menarik nih selama menjalankan Recyclo-nya sendiri? Cerita-cerita menarik. Yang paling berkesan lah ya menurut Abang itu. Kita kalau yang paling berkesannya sih kayak mana memang kayak kita jumpa sama orang lain, kita tawarkan produknya, bahkan ada yang ngerasa terkejut nih, oh sampah plastik kok gini, kok terlalu mahal ya sampah plastik ini, padahal kan dari sampah gitu-gitu lah. Banyak yang bilang mahal banyak juga nih. Ada yang kok terlalu mahal, padahal prosesnya juga sebenarnya panjang gitu. Jadi masyarakat karena menilai sampah itu nggak berharga, jadi Tapi kok dijualnya mahal gitu ya. kalau jadi produk ya kita bilang lah, kalau kita menuju ke namanya ekonomi hijau itu pasti rata-rata yang namanya ekonomi hijau kita ikutin keberlangsungan lingkungan itu pasti makin lama makin mahal. Contoh ya kita bilang lah, kita nggak biasa gunakan botol minum mineral yang sekali pakai, kita pakai tumbler kan, untuk beli tumblernya juga mahal gitu-gitu. Iya, Bahkan benar-benar. kalau kita mau mengurangin penggunaan pipet sekali pakai, kita bilang kan sedotan sekali pakai, itu kita biasanya beli yang stainless juga kan lebih mahal gitu. Karena menuju yang ekonomi hijau lah kita bilang, menuju Iya, produk-produk sustainable itu pasti butuh biaya juga yang cukup besar gitu. Jadi kita bagaimana mengedukasi masyarakat itu bisa mampu, itulah maksudnya hal paling menarik yang kita jumpain, kayak masyarakat ternyata
masih banyak yang acuh tak acuh dengan masalah sampah Iya, gitu. benar-benar gitu. Itu hal paling menarik yang sering kita jumpain lah di lapangan gitu. Terus tantangan paling sulit ada nggak sih Bang kalau dalam proses pengerjaan atau sampai produk jadinya kayak gitu? Ya kalau proses pengerjaan karena kita masih secara home industry lah kita bilang. Jadi error, jadi setiap produk tuh pasti ada aja juga yang errornya. Walaupun pabrikan pun juga pasti juga ada produk pasti ada errornya. errornya gitu. Ya itu pastilah, namanya kan kita bisnis produk kan gitu bilang. Jadi itulah tantangan tersebut sana, kita bagaimana meminimalisir kegagalan tersebut. Karena memang kadang karena kita masih DIY inilah, rata-rata pengerjaan juga masih secara manual kan. Kayak buat lembaran, kadang lembaran tuh kadang ada yang patah atau ada yang cacat gitu-gitulah banyak. Itulah kesulitan selama mengerjakan proses pendaur ulang itu juga salah satunya. Kalau di Recyclo sendiri tuh ada berapa orang sih Bang tim yang mengerjakan gitu produk-produk ini sendiri? Kalau tim mengerjakan tuh ada 4 orang. Ada 4 orang, termasuk Abang sendiri nih? Termasuk saya sendiri juga. Itu kita berempat mengerjakan produknya. Cuman kalau untuk kita wadah Recyclo bahkan komunitas peristiwa plastik itu kita ada 15 orang. Yang beragam lah itu dalam hal kemampuannya. Maksudnya memang basic orang-orangnya tuh banyak juga. Ada yang fokusnya memang pelatihannya, ada yang sebagai video kreatornya gitu-gitu, banyak lah di komunitas itu. Jadi ketika ada proyekan atau apa, mereka mau saling membantu. Gitu. Ini dari semua produk ya Bang, ini produk yang paling rumit pengerjaan itu produk apa nih? Produk paling rumit sejauh ini jam tangan juga termasuk rumit. Oh, jam tangan juga termasuk rumit. Ini titik rumitnya di mana nih kalau jam tangan sendiri? Di detail-detail kecilnya dia, itu juga termasuk rumit. Bahkan kita lagi nge-exploring untuk buat kacamata juga kan. Oh, ada cuman memang ya masih R&D lah itu rata-rata produk-produknya gitu. Biasanya didesain kan, karena walaupun kita combine bahan dari kayu juga kan, misalnya kita carilah referensi bahan kayu dengan bahan plastik kan pasti ada karakteristik yang berbeda juga kan antara kayu dan plastik. Nah itu kita R&D-nya di situ lah. Tingkat kesulitannya jadi di situ. Dan itu jadi tantangan yang menarik sih menurutnya, karena kan kita mampu ngulik, mampu mengeksplorasi diri juga gitu. Iya benar. Terus ini kira-kira ada nggak sih Bang pesan yang pengen disampaikan sama masyarakat tentang penting loh kita melakukan daur ulang untuk apalagi menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan kayak gitu. Jadi pesan yang bagusnya itu ya kalau bisa memang masalah plastik ini kita mampu mengurangi, lebih bagus dikurangin nih. Karena menurut saya pribadi juga daur ulang itu tahap paling akhir. Kalau kita itu nggak mampu mengurangi, nggak mampu, kan ada 3R tuh, reuse, reduce, recycle. Nah kalau kita nggak mampu kita kurangin, jadi kita pakai kembali. Ketika kita nggak mau pakai kembali, itulah tahap akhirnya di daur ulang sampah, recycle gitu. Ya kalau bisa kita mampunya dari awal udah mampu nih untuk mengurangi penggunaan sampah plastik gitu. Cuman ya kalau ada produk-produk yang kita pakai masih menggunakan sampah plastik, ya kalau bisa kita pakai kembali. Cuman kalau memang wadahnya itu nggak bisa pakai kembali, minimal itu buang sampah pada tempatnya dan udah dipilah sebenarnya. Terakhir memang pertanyaan dari saya, harapan dari Recyclo untuk masa depan industri daur ulang. Ya harapan terbesar untuk industri daur ulang juga, kalau bisa Indonesia juga jangan sampai ngimpor sampah lagi, karena memang kan Indonesia selama ini juga ngimpor sampah karena memang daya masyarakat untuk memilah itu juga kurang. Karena untuk dalam hal bisnis daur ulang sampah, ketika proses paling krusial itu adalah proses dari pemilahan plastik sesuai dengan jenis dan bentuknya. Nah itu paling krusial. Jadi ketika masyarakatnya tidak mampu untuk memilah atau memang acuh tak acuh lah kita bilang untuk pengenalan dari masalah sampah ini, itu kita bakalan di dunia plastik ini bakal ngimpor sampah terus. Industrinya pasti bakal ngimpor karena untuk memotong, karena impor itu lebih memotong cost dari pengolahan daur ulang. Makanya kalau bisa masyarakat Indonesia mampu untuk memilah dan mampu untuk mengurangi. Berarti harapannya ini masyarakat harus mampu untuk memilah dan juga mengurangi. Biar kita nggak impor sampah lagi dan kita mampu untuk mengolahnya itu tersendiri. Bang Rafiq, thank you. Ini masih banyak lagi nih sebenarnya yang pengen saya tanya, tapi sayang sekali waktu kita terbatas, dan makasih Bang Rafiq sudah mau diundang ke Kompas TV ya Bang ya. Saudara, itu dia tadi pembahasan kita terkait pengolahan sampah plastik yang bernilai ekonomis. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Jenny Siombing, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.